Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hanif Syahri Ramadhani dari jurusan Teknik Informatika Reguler L2, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejauh mana kontribusi mahasiswa terkait bahasa Indonesia untuk masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia memerlukan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang sangat penting yang dapat digunakan oleh seluruh manusia dari berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan hubungan sosial antar masyarakat dari berbagai daerah maupun dari berbagai negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang mempersatukan banyak daerah, suku, budaya, ras, dan agama di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki banyak sekali daerah yang berkembang di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia memerlukan satu bahasa untuk mempersatukan banyak daerah, suku, budaya, ras, dan agama yang berada di wilayah Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia secara resmi diumumkan sebagai bahasa nasional negara Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, seluruh pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul untuk melaksanakan kerapatan pemuda. Kerapatan pemuda dari berbagai daerah ini disebut atau biasa dikenal dengan Kongres Pemuda. Di dalam Kongres Pemuda ini, seluruh pemuda dari Sabang sampai Merauke berkumpul untuk merumuskan dan membahas kepentingan-kepentingan yang akan diterapkan pada negara Indonesia. Salah satunya ialah komitmen atau pernyataan dari para pemuda yang biasa dikenal dengan Sumpah Pemuda. Salah satu poin dari Sumpah Pemuda ini ialah menyebut bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan negara Indonesia. Sebagai mahasiswa yang merupakan penerus bangsa, sudah sewajibnya kita mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Karena mahasiswa juga merupakan pemuda, sehingga mahasiswa juga terikat pada Sumpah Pemuda yang sudah disumpahkan oleh leluhur kita. Lalu, sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa atau yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia yang menjadi bagian dari Sumpah Pemuda ini? Dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia, terlebih dahulu kita harus mendalami dan mempelajari literasi dengan meningkatkan minat baca. Dengan meningkatnya minat baca dan rasa ingin tahu, maka akan mudah bagi kita untuk memperjuangkan bahasa Indonesia ini. Hal ini dapat dimulai dari diri sendiri dengan memperdalam pengetahuan tentang sejarah dan makna serta arti penting dan peran penting bahasa Indonesia dalam penggunaannya, serta bagaimana kerasnya perjuangan pemuda dahulu untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dan mengaplikasikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan minat baca lingkungan sekitar juga menjadi kunci utama dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Salah satunya
ialah dengan mengadakan program perpustakaan keliling dan pojok literasi oleh mahasiswa. Sudah banyak mahasiswa dari berbagai universitas-universitas di Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadakan program perpustakaan keliling dan pojok literasi oleh mahasiswa ini. Tujuan adanya program perpustakaan keliling dan pojok literasi oleh mahasiswa ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merangkul masyarakat agar layanan informasi dan bacaan dapat merata sampai daerah terpencil yang belum atau mungkin tidak dimungkinkan untuk didirikan perpustakaan yang menetap. Program ini juga dapat digunakan untuk membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan informal pada masyarakat, memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat, memperkenalkan jasa perpustakaan kepada masyarakat sehingga tumbuh budaya untuk memanfaatkan perpustakaan dalam benak masyarakat. Serta untuk yang paling penting yaitu untuk meningkatkan minat baca dengan mengembangkan cinta buku pada masyarakat. Kemudian, dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia, kita juga harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Hal ini dapat kita terapkan melalui program yang biasanya sudah disediakan oleh berbagai universitas-universitas di Indonesia, bahkan sudah menjadi kewajiban, yaitu program kuliah kerja nyata. Program kuliah kerja nyata ini menjadi wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk memberi wawasan kepada masyarakat terkait penggunaan bahasa Indonesia dan pelestariannya. Mahasiswa dapat mencontohkan langsung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat, memberi wawasan tentang kaidah kebahasaan kepada masyarakat, serta membekali anak-anak di dalam lingkup daerah pengabdian dengan pengetahuan dan keistimewaan bahasa Indonesia. Tidak cukup sampai di sini, kontribusi mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Mahasiswa juga harus menjadikan kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan menjadi kegiatan yang seru, menarik, inovatif, dan efektif agar bahasa Indonesia dapat berkembang dan tetap lestari penggunaannya. Salah satunya ialah dengan mengadakan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra. Bulan Bahasa dan Sastra diperingati setiap bulan Oktober. Hal ini merujuk pada bulan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat terhadap bahasa Indonesia melalui pentas-pentas seni, pentas budaya, perlombaan seperti cipta puisi, cerpen, esai, dan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia tidak hanya perlu dilestarikan dalam negeri. Bahasa Indonesia juga harus dikenal oleh bangsa asing agar semakin banyak penutur bahasa Indonesia di dunia, sehingga bahasa Indonesia lebih dikenal keberadaannya. Bahkan bahasa Indonesia bisa berpeluang besar untuk menjadi bahasa internasional. Salah satunya ialah melalui program pertukaran mahasiswa ke luar negeri atau student exchange. Program ini menjadi kesempatan besar bagi mahasiswa yang terpilih untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Bahkan bukan hanya mahasiswa yang belajar ke luar negeri, mahasiswa asing yang masuk dan menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga memiliki peran yang cukup besar dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Saat ini,
Setiap tahun jumlah mahasiswa asing yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia dan kuliah di Indonesia semakin meningkat, walaupun jumlahnya masih jauh dibandingkan dengan jumlah orang Indonesia yang berkuliah di luar negeri. Mahasiswa sudah seharusnya sadar akan pentingnya pengembangan dan pelestarian bahasa Indonesia ini. Upaya-upaya yang dilakukan mahasiswa juga sudah berdampak banyak bagi perkembangan dan pelestarian bahasa Indonesia. Pemerintah, sebagai lembaga yang memiliki kuasa dan wewenang, juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia di masyarakat, bahkan di dunia. Lalu, setelah sekian banyak kontribusi mahasiswa terhadap bahasa Indonesia di atas, dapat memungkinkan bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Lantas, siapkah kita jika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.